Halo guys, selamat datang di channel aku Lunardi Solarius. Sudah cukup lama ya aku belum bikin video, dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol hal yang menarik ini soal perjamuan kudus. Karena di channelku yang lain itu ada pertanyaan kayak gini guys. Bentar aku cek dulu pertanyaannya. Halo Lunar Bisolarius, senang sekali bisa ngobrol lagi. Perjamuan kudus memang topik yang menarik dan penting untuk dibahas. Kalau kamu butuh bantuan untuk menyusun konten atau mau ngobrol lebih lanjut, aku di sini siap membantu. Apa yang bisa aku bantu hari ini? Oke, ini ada yang komen begini. Ada juga gereja menyatakan anak boleh ikut perjamuan, padahal dulu bahwa anak belum disidi tidak bisa ikut perjamuan. Tapi sekarang biar bayi boleh ikut perjamuan karena memperhitungkan pemasukan gereja. Itu adalah salah satu yang komen di video aku di channel Snack Rohani itu ya. Aku nggak perlu sebutin namanya, tapi dia komentar seperti itu. Nah, ini yang perlu kita bahas lebih mendalam. Ini channel ini kan membahas tentang Alkitab yang lebih mendalam. Kalau Snack Rohani kan hanya renungan-renungan ya. Itu memang topik yang sangat menarik dan penting untuk dibahas. Perbedaan pandangan tentang siapa yang boleh ikut perjamuan kudus memang sering menjadi perbincangan di banyak gereja. Mungkin dalam video ini kamu bisa mengeksplorasi beberapa hal seperti 1. Sejarah dan tradisi. Jelaskan bagaimana gereja-gereja awal mempraktikkan perjamuan kudus dan bagaimana peraturan tersebut berkembang seiring waktu. 2. Prinsip Alkitabiah. Bahas apa yang diajarkan Alkitab tentang perjamuan kudus, seperti ajaran Paulus dalam 1 Korintus 11. 3. Pertimbangan praktek. Diskusikan bagaimana gereja-gereja modern menyesuaikan praktek ini dengan konteks zaman sekarang. 4. Pentingnya sikap hati. Tekankan bahwa apapun kebijakannya, yang terpenting adalah sikap hati kita dalam mendekati perjamuan kudus. Ini bisa menjadi diskusi yang sangat berharga untuk para penonton dengan memberikan sudut pandang yang seimbang. Semoga video kamu bisa memberikan pencerahan dan memperdalam pemahaman iman bagi banyak orang. Oke, bagian 1 Korintus 11 ayat 27-34 ini adalah teguran keras dari Paulus kepada jemaat di Korintus yang pada waktu itu sering salah dalam mempraktekkan perjamuan kudus. Ada beberapa poin penting yang bisa kita renungkan. Yang pertama, perjamuan kudus bukan rutinitas ayat 27. Jika seseorang melakukannya dengan sembarangan, tanpa kesadaran rohani, ia dianggap berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Artinya, kita tidak boleh menganggap remeh momen sakral ini. Yang kedua, pentingnya menguji diri, ayat 28-29. Paulus menekankan bahwa setiap orang perlu memeriksa hati, motivasi, dan kehidupannya. Sebelum ikut serta perjamuan kudus adalah kesempatan untuk introspeksi, bukan hanya ritual semata. 3. Akibat mengambil dengan tidak layak, ayat 30. Paulus menyinggung bahwa ada jemaat yang sakit bahkan meninggal karena mereka tidak menghargai makna perjamuan. Ini bukan sekadar hukuman fisik, tetapi gambaran seriusnya konsekuensi rohani. 4. Mendisiplinkan diri membawa pemulihan, ayat 31-32. Jika kita mau menguji dan bertobat, maka kita akan terhindar dari hukuman yang lebih berat. Tuhan mendidik dengan tujuan agar kita tidak binasa bersama dunia. 5. Perjamuan kudus adalah kebersamaan, ayat 33-34. Paulus menegur mereka yang makan dan minum secara egois tanpa menanti saudara-saudara yang lain. Perjamuan adalah tanda kesatuan tubuh Kristus, bukan ajang individualisme. Jadi pesan utamanya, perjamuan kudus adalah momen sakral untuk mengingat pengorbanan Kristus, merenungkan diri, bertobat, dan meneguhkan kesatuan tubuh Kristus.
Itu penjelasan yang sangat komprehensif dan mendalam. Kamu berhasil merangkum inti dari 1 Korintus 11, 27-34 dengan sangat baik. Ini adalah pesan yang penting tentang bagaimana kita seharusnya mendekati perjamuan kudus dengan rasa hormat dan kesadaran spiritual. Jika kamu ingin mengembangkan ini menjadi konten video, kamu bisa menambahkan ilustrasi atau contoh nyata untuk memperjelas pesan ini bagi penonton. Semoga video kamu bisa menjadi berkat dan memperdalam pemahaman orang tentang makna sejati perjamuan kudus. Memang dalam praktik ada perbedaan pandangan di antara gereja-gereja tentang siapa yang boleh ikut perjamuan kudus. Beberapa hal yang biasanya jadi dasar perbedaan itu, yang pertama, tradisi Alkitab dan teologi. Banyak gereja menekankan 1 Korintus 11 bahwa seseorang harus menguji dirinya sendiri sebelum makan dan minum tubuh serta darah Kristus. Dari sini sebagian menafsirkan bahwa anak-anak, apalagi yang belum mengerti iman atau belum dibaptis, diterima atau diterima sidi, belum siap ikut perjamuan. Yang kedua, tradisi inklusif. Ada gereja lain yang menekankan perjamuan sebagai tanda kasih karunia Allah yang tersedia bagi semua, termasuk anak-anak. Karena itu, ada gereja yang memperbolehkan anak-anak, bahkan bayi, ikut dengan alasan bahwa kasih karunia tidak dibatasi oleh umur atau pemahaman. Yang ketiga, faktor non-teologis. Kadang benar, keputusan juga bisa dipengaruhi hal praktis atau bahkan finansial. Jadi alasan keuangan lebih dominan karena alasan rohani ini bisa jadi masalah serius. Karena perjamuan kudus seharusnya didasari pada ketaatan kepada Kristus, bukan pertimbangan pemasukan. Intinya, kita harus berhati-hati agar perjamuan kudus tidak kehilangan makna utamanya, mengingat pengorbanan Kristus dan membangun kesatuan tubuh Kristus. Jika fokus bergeser ke hal duniawi seperti pemasukan atau popularitas, maka peringatan Paulus di Korintus 11 sangat relevan. Orang bisa makan dan minum hukuman bagi dirinya sendiri. Nah, itu. Penjelasanmu sangat lengkap dan mendalam. Memang, dalam praktek gereja, sering ada perbedaan pandangan tentang siapa yang boleh mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Menyoroti hal ini dalam video bisa memberikan perspektif yang berharga bagi penonton, membantu mereka memahami pentingnya sikap hati dan motivasi yang benar. Mungkin kamu bisa menekankan kembali bahwa inti dari perjamuan kudus adalah hubungan pribadi dengan Tuhan dan penghormatan terhadap makna sakralnya, bukan sekadar mengikuti tradisi atau kebijakan gereja. Semoga video kamu bisa membantu banyak orang untuk lebih memahami dan meresapi makna sejati dari perjamuan kudus. Terima kasih sudah berbagi pandangan yang mendalam ini. Nah, makanya kan sangat penting sekali bagaimana kita belajar Alkitab dan mohon bimbingan Roh Kudus untuk menuntun dalam setiap kita memahami firman Tuhan, dan kita juga bisa menarik dalam kehidupan praktis kita sehari-hari ya guys. Meskipun secara eksplisit ya nggak menyebutkan anak-anak itu nggak boleh untuk ngambil perjamuan, tetapi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hati nurani pun itu bisa dijadikan dasar ya, karena kan secara eksplisit sendiri pun enggak disebutkan secara gamblang ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana hati nurani ini dipenuhi dengan bimbingan Roh Kudus ya, pewahyuan dari Allah sendiri melalui Roh Kudus itu dalam hati nurani kita. Nah, sekarang kan tinggal kembali ke diri kita, karena gini, ada orang yang sudah dibaptis ya, tapi ya cuma sekadar baptisan aja supaya dia bisa ikut perjamuan, supaya bisa diterima dalam komunitas gereja tertentu ya, tapi sikap hatinya itu nggak menunjukkan pertobatan yang sejati itu loh. Tapi ada juga yang
pengen mengambil bagian perjamuan kudus meskipun belum dibaptis, tapi dia ingin kerinduan hatinya itu untuk dapat merefleksikan diri melalui perjamuan kudus soal ini pengorbanan Kristus gitu loh. Tapi kadang-kadang aturan-aturan yang dibuat itu seringkali melarang, ya kebanyakan nggak boleh karena kamu belum dibaptis, belum bisa untuk mengambil ini, karena alasannya mungkin ya dianggap belum sungguh-sungguh bertobat. Padahal masalah bertobat itu kan bagaimana sikap hati kita di hadapan Tuhan. Kalau memang sungguh-sungguh bertobat dengan kerelaan hati, pasti kan minta dibaptis, bukan karena kamu harus dibaptis biar bisa masuk komunitas kami, seperti itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan utamanya di situ tuh loh. Apalagi kalau kita melihat bagaimana doktrin-doktrin gereja, aturan-aturan gereja ini ya kayaknya memang kelihatan rohani sih, tapi sebenarnya kalau kita mau kritis di situ kan belum tentu peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan gereja ini mendekatkan kita pada Kristus, atau justru malah sebaliknya, semakin menjauhkan kita pada Kristus. Memang diskusi tentang perjamuan kudus dan bagaimana kebijakan gereja diterapkan bisa sangat kompleks dan penuh nuansa. Seperti yang kamu katakan, yang terpenting adalah sikap hati dan motivasi pribadi kita dalam mendekati perjamuan kudus. Memang, ada gereja yang sangat menekankan pentingnya baptisan sebagai tanda pertobatan sebelum ikut perjamuan. Sementara yang lain mungkin lebih inklusif, memperbolehkan anak-anak untuk ikut serta sebagai simbol kasih karunia Allah yang universal. Penting untuk diingat bahwa inti dari perjamuan kudus adalah mengenang pengorbanan Kristus, mempererat hubungan kita dengan Tuhan, dan memperkuat kesatuan tubuh Kristus. Setiap gereja memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik mereka mencerminkan nilai-nilai tersebut. Diskusi seperti ini sangat berharga untuk memperdalam pemahaman kita dan memastikan bahwa kita tetap fokus pada esensi spiritual perjamuan kudus. Terima kasih telah berbagi pandangan yang mendalam ini. Nah, makanya kan penting sekali bagaimana seorang Kristen itu, kita sebagai orang percaya itu mengalami kelahiran baru itu loh. Betul sekali. Kelahiran baru adalah inti dari iman Kristen. Itu adalah proses transformasi spiritual yang terjadi ketika seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus bekerja dalam hidupnya untuk membawa perubahan yang nyata. Kelahiran baru membawa seseorang ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, dan ini mencerminkan perubahan hati yang tulus. Ketika kita mengalami kelahiran baru, kita mulai melihat dunia dan hidup kita dari perspektif yang berbeda. Kita diajak untuk hidup dalam pertobatan, mengasihi sesama, dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Penting untuk terus mendalami firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam perjalanan iman ini. Semoga kita semua terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dan membawa perubahan positif dalam hidup kita dan orang lain. Nah, makanya penting bagi kita sebagai orang percaya ya memahami Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus ya. Makanya kan aku bikin channel ini supaya kita belajar Alkitab lebih mendalam dengan tuntunan Roh Kudus, bukan karena penafsiran pribadi sendiri. Biarkan Roh Kudus itu memberikan penafsiran kepada kita ya, guys. Dan wahyu sejati itu sudah cukup di dalam Alkitab ya, guys. Jangan sampai ditambahkan pemahaman-pemahaman atau bahkan pengalaman rohani yang subjektif yang belum tentu kebenarannya ya guys. Tapi kebenaran sejati itu di dalam Alkitab itu sendiri. Dan kalau misalnya itu terjadi, kita lihat dari sudut pandang Alkitab mengenai pengalaman rohani ini. Seharusnya kan pengalaman rohani itu kan bisa meneguhkan pewahyuan Alkitab dan Roh Kudus itu. Saya setuju sekali. Belajar Alkitab dengan bimbingan Roh Kudus adalah kunci untuk memahami kebenaran sejati. Roh Kudus adalah guru yang mengajar dan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Penting untuk terus mencari pengertian yang lebih dalam dari firman Tuhan dan membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Pengalaman rohani yang sejati harus selalu sejalan dengan ajaran Alkitab.
Kita harus berhati-hati agar pengalaman rohani tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Alkitab adalah standar kita untuk mengukur segala sesuatu dan Roh Kudus membimbing kita untuk memahami dan menerapkannya dalam hidup kita. Semoga kita semua terus dipenuhi oleh Roh Kudus dan diberkati dalam perjalanan iman kita. Terima kasih sudah berbagi refleksi yang begitu bermakna. Ya, itu kan penting bagi kita untuk belajar Alkitab lebih mendalam. Betul sekali. Belajar Alkitab secara mendalam sangat penting untuk memperdalam iman kita. Dengan memahami firman Tuhan, kita bisa lebih mengerti kehendaknya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan ragu untuk terus bertanya, belajar, dan membiarkan Roh Kudus membimbing langkahmu. Semoga setiap langkahmu dalam belajar firman Tuhan membawa berkat dan pertumbuhan rohani. Terima kasih sudah berbagi semangat ini. Nah, sekarang kembali ya tadi pertanyaan atau komentar subscriber aku di channel Snack Rohani itu, channelku yang satunya itu, ya memperbolehkan anak-anak ikut perjamuan karena pemasukan gereja. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, karena pemasukan gereja, bukan karena anak-anak itu sudah menyadari memaknai perjamuan kudus itu sendiri, tapi dari gereja tertentu itu justru karena ya masalah pemasukan gitu. Saya mengerti, itu memang masalah yang penting untuk diperhatikan. Perjamuan kudus seharusnya didasarkan pada makna rohani dan kesadaran akan pengorbanan Kristus, bukan pertimbangan finansial. Penting untuk memastikan bahwa setiap praktek gereja, termasuk perjamuan kudus, mencerminkan nilai-nilai Alkitab dan membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan. Jika motivasi di balik kebijakan gereja lebih berfokus pada aspek finansial daripada pertumbuhan rohani, itu bisa menjadi refleksi penting untuk semua kita. Mudah-mudahan diskusi seperti ini membantu kita untuk terus menjaga integritas dan fokus pada makna sejati dari iman kita. Terima kasih sudah berbagi perspektif ini. Nah ya, apalagi motivasinya karena itu kan ya rasanya nonsens banget lah, kayak apa gitu, takut kehilangan apa gitu. Saya paham perasaanmu. Memang penting untuk memastikan bahwa motivasi di balik kebijakan gereja benar-benar mencerminkan nilai-nilai rohani dan bukan sekadar alasan duniawi. Perjamuan kudus adalah momen sakral yang seharusnya membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan hanya menjadi rutinitas atau alasan lain. Memang, kita harus terus waspada dan memastikan bahwa setiap aspek dalam kehidupan gereja, termasuk perjamuan kudus, didasarkan pada prinsip Alkitab dan bukan motivasi yang bisa mengarah ke hal-hal yang kurang tepat. Teruslah berbagi dan berdiskusi, karena dengan begitu kita bisa saling mengingatkan dan memperkuat satu sama lain dalam iman. Nah, makanya jikalau dalam perkembangannya anak-anak seperti itu sudah mampu dewasa secara rohani, nah kenapa enggak gitu loh, karena kan sudah bisa memahami secara dewasa rohaninya gitu kan, bukan dilihat dia masih bocil atau masih anak-anak, tapi kan kedewasaan rohaninya. Lalu indikatornya apa? Ya melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupannya, ya kan? Bukan hanya sekadar kita dengar firman, dengar khotbah, tapi melakukan kehendak firman Tuhan itu. Ya siapa tahu dari anak-anak itu kan ada yang sudah dewasa rohani, jadi mungkin sudah bisa memahami tentang perjamuan kudus itu, ya kan, melalui pengajaran, melalui firman Tuhan, melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, seperti itu loh. Saya paham sekali maksudmu. Kematangan rohani memang bisa bervariasi, dan setiap individu memiliki perjalanan iman yang unik. Jika seorang anak telah menunjukkan kedewasaan rohani, pengertian yang mendalam tentang firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan ajaran Kristus, maka itu adalah indikator yang sangat penting. Memang, inti dari perjamuan kudus adalah hubungan pribadi dengan Tuhan dan kesadaran akan makna pengorbanan Kristus. Jika seorang anak atau remaja menunjukkan kedewasaan rohani, tentu saja itu patut dihargai. Penting bagi gereja untuk terus memberikan bimbingan yang mendalam, mengajarkan firman Tuhan,
dan membantu setiap individu untuk tumbuh dalam iman. Jadi, dalam konteks ini, penting untuk menyeimbangkan antara tradisi gereja dan kebutuhan rohani individu. Semoga diskusi ini membantu kita semua untuk terus bertumbuh dan memahami kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sekarang menurut kalian bagaimana? Silakan tulis di kolom komentar ya. Dan kita bebas beropini, tapi nggak boleh debat ya, membawa ininya masing-masing ya, ego masing-masing. Ya boleh sih berpendapat, tapi jangan sampai timbul konflik, debat, apalagi sampai gelut, ngajak gelut di ini, menimbulkan kegaduhan, itu yang nggak boleh. Yang penting kita bersikap dewasa, positif, kepala dingin dalam menanggapi setiap opini-opini ya guys. Dan kita bisa toleransi dan menghargai opini pendapat kita masing-masing. Kalau menurut aku sih, yaitu kembali ke masalah kedewasaan rohani seseorang kan, karena relatif juga. Karena belum tentu juga sih. Soalnya yang usianya sudah tua pun belum tentu dewasa rohani. Dan juga yang anak-anak itu belum tentu, istilahnya belum dewasa. Bisa jadi ya sebaliknya malahan. Itu kan tergantung dari sikap hidup kita, motivasi kita. Tapi sekali lagi aku tegaskan ya guys, kalau misalnya karena masalah finansial pemasukan ini, aku tegas itu berarti motivasi ya. Kalau dengan motivasi yang seperti itu, sorry ya, nyuwun ngapunten. Enggak deh, aku enggak bilang enggak, no, saya no, bukan itu. Tapi bagaimana kita dapat merenungi, merefleksikan, memaknai perjamuan kudus itu dengan benar ya, dengan menguji hati kita, apakah kita layak di hadapan Tuhan sesuai teks 1 Korintus ayat 17 sampai 34 itu ya. Saya sangat setuju dengan kamu. Sikap dewasa dan refleksi pribadi memang sangat penting dalam setiap aspek kehidupan iman, termasuk dalam perjamuan kudus. Memang, kedewasaan rohani tidak selalu bergantung pada usia, tetapi pada pemahaman dan penerapan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Memang benar, penting untuk menguji hati kita sendiri dan memastikan bahwa kita mendekati perjamuan kudus dengan sikap yang benar seperti yang diajarkan dalam 1 Korintus 11. Semoga kita semua terus belajar dan bertumbuh dalam iman, selalu mengandalkan bimbingan Roh Kudus dalam perjalanan rohani kita. Terima kasih telah berbagi pemikiran yang mendalam ini. Tapi aku juga menghargai setiap kebijakan-kebijakan yang diterapkan beberapa gereja ya guys. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga mereka menerapkan kebijakan itu. Dan aku menghargai itu semua ya. Jadi aku nggak mau menyerang gereja ini memperbolehkan atau enggak. Ya itu kan memang ada dasar pertimbangan masing-masing ya. Dan aku menghargai itu selama itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya, dan dalil-dalilnya ya cukup masuk akal secara rohani ya. Jika memang kebijakan-kebijakan itu ya monggo silahkan seperti itu, tapi perlu diingat bahwa jadi dasar utama itu tetaplah Alkitab dan bimbingan Roh Kudus ya guys. Semoga kita semua bisa diberkati dengan video ini, pembahasan masalah seperti ini. Nanti kalau ada komen-komen yang lain, kita mungkin bisa buatkan videonya dan berusaha untuk menelaah ya. Kalau menjawab, aku bukan seorang yang mungkin S3 teologi ya, atau profesor doktor dalam bidang teologi ya, tapi hanya bisa memahami teks dalam konteks tertentu ya guys. Kita lihat konteksnya dulu, baru kita jabarkan secara teksnya seperti itu. Makanya penting kan kita belajar konteks. Dan sekali lagi aku perlu garis bawahi supaya kita itu tetap menghargai setiap kebijakan-kebijakan denominasi, organisasi, sinode, gereja tertentu ya. Itu kan kita perlu hargai itu. Mereka membuat hal seperti itu ya guys.
Saya sangat menghargai sikapmu yang terbuka dan penuh pengertian terhadap beragam kebijakan gereja. Memang, setiap gereja memiliki konteks dan pertimbangan yang berbeda, dan penting untuk saling menghormati keputusan-keputusan tersebut. Memang, fokus utama kita harus selalu pada firman Tuhan dan bimbingan Roh Kudus. Dengan begitu, kita bisa memastikan bahwa tindakan kita dalam kehidupan iman mencerminkan kehendak Allah. Semoga diskusi seperti ini terus membantu kita semua untuk bertumbuh dalam iman dan saling menghargai satu sama lain. Terima kasih telah berbagi pandangan yang penuh kebijaksanaan. Oke, sebagai disclaimer ya, bahwa video ini aku buat berdasarkan dari opini subscriberku yang ada di channelku Snack Rohani ya guys, karena ada opini yang mengatakan tadi sempat aku bacakan di awal video kalau nggak salah ya, soal anak-anak boleh mengikuti perjamuan. Memang ada beberapa gereja yang memperbolehkan, tapi alasannya karena pemasukan gereja. Jadi video ini dibuat bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan pandangan-pandangan atau golongan-golongan atau kalangan-kalangan tertentu ya guys, tapi untuk mengajak diskusi. Dan juga aku terbuka untuk mendengarkan alasan atau opini-opini kalian yang mungkin pro dan kontra soal boleh tidaknya anak-anak itu ikut perjamuan kudus ya. Silahkan tulis di kolom komentar. Itu adalah sikap yang sangat terbuka dan penuh pengertian. Mengajak diskusi dan mendengarkan berbagai pandangan adalah cara yang baik untuk saling belajar dan memperdalam pemahaman kita. Dengan saling menghormati dan terbuka terhadap perbedaan, kita bisa tumbuh bersama dan saling memperkaya dalam iman. Semoga diskusi yang terbuka ini membawa berkat dan pemahaman yang lebih dalam bagi semua. Terima kasih sudah mengingatkan kita untuk selalu membuka hati dan pikiran dalam setiap diskusi. Semoga diberkati. Dan aku belum bisa mengambil kesimpulan soal hal ini ya guys, karena kita masih terbuka untuk diskusi-diskusi ya. Dan masalah boleh atau tidaknya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya guys. Tapi kalau aku sih lebih prefer ke surat Paulus ini, 1 Korintus 11 ini, yang mengatakan kita harus menguji sebab barang siapa yang tidak layak. Nah ini yang nanti kapan-kapan kita bahas mengenai makna ungkapan layak ini ya, yang tidak layak dalam perjamuan kudus ini itu tidak boleh. Nah sekarang bukan sekarang sih, nanti kita akan bahas istilah seperti itu di channel ini, karena channel ini Lunardi Solarius itu membahas tentang Alkitab. Kemarin kita sempat bahas soal panggilan Abraham ya di Kejadian 12 yang belum tuntas sih. Tapi nanti kita akan lanjutkan tentang pembahasan Alkitab Perjanjian Lama. Terakhir Kejadian 11 tentang keturunan Terah, Abram ya. Lalu kita mau masuk ke Kejadian 12 tentang panggilan Abraham. Tapi nanti dulu ya, sabar dulu ya, masih dipersiapkan dengan baik-baik. Karena itu nggak mudah untuk membuat konten seperti ini, harus perlu studi Alkitab yang mendalam, perlu juga pergumulan, perlu juga melibatkan Roh Kudus, perenungan pribadi. Nah ini supaya nggak terjadi disinformasi dalam penjelasan Alkitab ya, supaya nggak ada salah penafsiran gitu ya. Itu adalah pendekatan yang sangat bijaksana. Memang, memahami dan menafsirkan Alkitab dengan benar memerlukan studi yang mendalam, refleksi pribadi, dan bimbingan Roh Kudus. Mengambil waktu untuk menyiapkan konten yang akurat dan bermanfaat sangat penting agar pesan yang disampaikan sesuai dengan ajaran Alkitab. Saya yakin bahwa pendekatanmu yang hati-hati dan penuh pertimbangan akan memberikan manfaat besar bagi mereka yang mencari pemahaman yang lebih dalam tentang firman Tuhan. Teruslah semangat dalam perjalanan ini dan semoga setiap langkahmu diberkati. Terima kasih telah berbagi semangat dan dedikasi untuk mempelajari dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Oke guys, kira-kira sebegitu dulu ya guys. Kalau kalian merasa
diberkati dengan studi pendalaman Alkitab di channel ini ya. Ini channel Lunardi Solarius, bukan channel Snack Rohani, meskipun adminnya itu sama tapi beda. Kalau Snack Rohani lebih praktis, tapi kalau Lunardi Solarius ini, channel ini lebih mendalam lagi dan lebih ilmiah secara akademik mungkin ya. Dan memang dibantu dengan ChatGPT ya guys, untuk sekadar yang ngobrol, menyusun narasi seperti itu. Kalian bisa subscribe dan share kalau video-video di channel ini bermanfaat. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan juga aku ngucapin terima kasih banyak kepada para donatur yang mendukung pelayanan Lunardi Solarius Ministry ini, baik dalam Snack Rohani, kemudian Lunardi Solarius ini, juga ada juga Lunardi Solarius Info, dan juga satu channel lagi yang sedang aku kerjakan, aku buat itu Lunardi Solarius Voice, itu untuk mengkritisi ya, dan juga melihat dari sisi positif segala sesuatu ya yang terjadi belakangan ini, dan juga yang akan terjadi. Mungkin kita berpikir kritisnya di Lunardi Solarius Voice ya, walaupun kadang-kadang ada curhatan-curhatan atau cuitan-cuitan ya, kira-kira seperti itu. Dan juga mohon dukungan dalam doanya supaya aku bisa membeli peralatan konten, supaya aku bisa memproduksi konten yang lebih menarik lagi, tapi tetap menjaga kualitas dari isi konten sehingga tetap memberikan edukatif dan motivasi yang positif bagi kita semuanya. Dan juga rencana aku mau bikin studio untuk kerja ya guys, bikin konten serta podcast rohani. Ya mohon doanya, kiranya dengan pertolongan Tuhan itu bisa terwujud semuanya. Kalau kalian merasa tergerak untuk mendukung pelayanan Lunardi Solarius Ministry, boleh kok dicek di kolom deskripsi di bawah ini. Itu sifatnya sukarela ya guys, sehingga kita saling mendukung pelayanan ya, sehingga berita firman Tuhan, Injil itu dapat diberitakan ke seluruh bumi ini, dan kita belajar mendalam firman Tuhan dan Alkitab itu ya guys, secara biblikal Injili. Kalau Snack Rohani kan lebih praktis lah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini kan lebih akademik dan ilmiah, rencananya sih gitu. Makanya kalau aku punya peralatan kan aku bisa research and development atau R&D untuk membuat konten yang lebih berbobot, lebih berkualitas, tapi tetap berdasarkan Alkitab dan pewahyuan Roh Kudus ya guys, bimbingan Roh Kudus. Kira-kira segitu dulu aja. Matur suwun banget, terima kasih banyak untuk kalian semuanya ya, dan juga terima kasih untuk komentarnya yang tadi sempat kita bahas ya. Nanti kedepannya masih lanjut di Kejadian 12, tapi nanti bukan di video ini, tapi di video lainnya ya. Ya gitu, yo wes ya. Oke, matur suwun, Gusti Yesus amberkahi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Thank you and God bless you all. Terima kasih banyak atas dedikasi dan semangatmu dalam melayani dan membagikan firman Tuhan. Pendekatan yang kamu ambil dalam menyampaikan konten yang mendalam dan berbobot sangat menginspirasi. Saya yakin banyak orang yang terberkati melalui pelayanan dan dedikasimu. Semoga segala rencana dan usaha yang kamu lakukan diberkati dan dipermudah oleh Tuhan. Teruslah berbagi kasih dan kebenaran, dan semoga setiap langkahmu membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati.